بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan sekian banyak nikmat dan juga mencurahkan sekian besar karunia-Nya kepada kita. Kita memujinya dan senantiasa menyanjungnya atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini setelah 2 malam kita terputus, kembali kita akan melanjutkan bacaan kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab Ma jaa fi munkiril qadar. Bab dalil-dalil yang datang yang berbicara tentang orang-orang yang mengingkari perkara takdir, yaitu ancaman kepada mereka. Dan takdir yang dimaksud dalam bab ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas segenap makhluknya. Dan dia merupakan rahasia yang tersembunyi. Takdir merupakan rahasia yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Azza wa Jal, dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari makhluknya. Dan apabila dilontarkan kalimat takdir, maka dalam syariat Islam takdir itu ada 2 penggunaan. Yang pertama adalah takdir sebagai ketetapan Allah, sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sebagai keputusan Allah Tabaraka wa taala. Dan penggunaan yang kedua, takdir sebagai suatu peristiwa, suatu kejadian. Dan pembagian ini ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada bab yang telah lalu dari bab yang terdapat dalam kitab Tauhid, di mana Syekh Mu'adzim rahimahullah taala pada bab yang berbunyi minal imani billahi as-sabru ala qadarillah atau ala aqdarillah, termasuk dari keimanan kepada Allah, hendaknya seorang bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada bab ini, begitu juga pada bab yang lampau, yaitu pada bab termasuk keimanan kepada Allah, seorang bersabar terhadap takdir Allah. Dijelaskan oleh Syekh Mu'adzim rahimahullah bahwa takdir itu ada 2 penggunaan. Seperti yang tadi telah diketengahkan. Takdir sebagai perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan tinjauan yang kedua atau penggunaan yang kedua, takdir sebagai suatu peristiwa. Dari apapun yang terjadi di alam semesta, baik ataupun buruk, senang maupun susah, dan yang lain sebagainya, maka seorang muslim harus melihat itu semua dengan 2 sudut pandang. Apabila musibah yang menimpa dia
Apakah itu penyakit? Apakah itu kerugian dalam usaha? Apakah itu kegagalan dalam perencanaan? Apakah itu suatu kecelakaan, bencana? Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan selera insan. Karena tidak seorang pun dari manusia menginginkan hal itu. Tapi apabila salah satu dari perkara tersebut atau yang lainnya itu menimpa seorang, maka dia harus melihat dengan dua sudut pandang. Yang pertama, harus dia lihat apa yang menimpanya itu sebagai takdir, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir sebagai pilihan Allah untuk dia. Di sini dia harus ridha. Di sini dia harus ridha terhadap pilihan Allah untuknya. Dia harus terima. Dia harus berserah diri. Karena apapun yang dipilihkan oleh Allah untuk seorang, baik ataupun buruk, senang maupun susah, dari sudut pandang yang satu ini, itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Ini takdir sebagai pilihan Allah. Atau takdir sebagai ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang wajib bagi seorang? Tadi. Yang wajib bagi dia adalah ar-ridha. Dan juga wajib bagi dia untuk bersabar. Karena as-sabr, bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla al-mu'limah, yang menyakitkan, yang tidak sesuai dengan selera. Apakah ditinjau dari sudut pandang ini atau dari sudut pandang yang kedua? Di mana takdir dilihat sebagai apa? Sebagai satu peristiwa. Bahwa si fulan di hari ini asabahu hadis, kena kecelakaan misalnya. Sebagai satu peristiwa. Yasbir. Dalam dua keadaan dia harus sabar terhadap takdir. Apakah takdir sebagai pilihan Allah untuknya ataukah takdir sebagai satu peristiwa wajib bagi dia untuk bersabar. Nah, adapun apabila kita lihat dari sudut pandang yang kedua, ya takdir sebagai suatu peristiwa. Selain wajib bagi dia untuk bersabar, wa yustahab, disukai, tapi hukumnya mustahab. Mustahab. Dan dianjurkan untuk dia juga ridha. Untuk dia ridha. Misalnya, qaddar Allah takdirkan perusahaan seorang, misalnya pabrik tahu, ya, dia bangun, dia rintis, susah payah dari modal yang sedikit sehingga modalnya banyak, sehingga peralatannya besar dan berkembang, qaddar Allah terbakar. Habis semuanya, ludes. Sebagai pilihan Allah Azza wa Jal untuk dia, sebagai ketetapan Allah Azza wa Jal, peristiwa ini untuk dia, wajib dia ridha. Wajib bagi dia untuk ridha. Kenapa? Karena ini bagian dari seorang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya. Ini bagian dari kesempurnaan tauhid ar-rububiyah. Kesempurnaan tauhid rububiyah seseorang. Mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur. Ini bagian dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan bagian dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilihkan untuknya suatu kejadian ini.
Ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Ini kembali kepada fi'lullah. Kepada keputusan, ketetapan, pada perbuatannya. Perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi dia untuk ridha. Demikian juga wajib bagi dia untuk sabar. Adapun ditinjau dari sudut pandang yang kedua, bahwa ini sebagai satu peristiwa, wajib bagi dia sabar. Wa yustahab lahu ridha. Dan disukai kalau dia ridha. Kalau dia ridha. Takdir ya sebagai satu peristiwa. Nah, ini berlaku bagi setiap keadaan. Baik ataupun buruk, ya. Ketaatan ataupun kemaksiatan. Maka seseorang melihat peristiwa tersebut dari dua sudut pandang. Kita berikan misal yang lain misalnya. Terjadinya kemaksiatan. Fulan zana. Seorang berzina. Ini takdir dari Allah Azza wa Jalla. Dari sudut pandang yang pertama, bahwa ini adalah keputusan Allah. Terjadinya kemaksiatan. Terjadinya kerusakan. Terjadinya kezaliman di mana-mana. Terjadinya pencurian. Terjadinya kondisi yang tidak beraturan. Seorang tidak mengetahui kemana dia harus menuntut. Atas hartanya, atas darahnya, atas keluarganya. Yang mungkin terjadi pada suatu tempat. Sebagai putusan Allah Azza wa Jalla, wajib bagi seorang untuk ridha dengan keadaan. Kenapa? Karena ini adalah putusan Allah, pilihan Allah Azza wa Jalla untuknya. Nah, dan sebagai satu peristiwa, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Dan di antara muqtada as-sabr, kandungan dari kesabaran dalam menghadapi suatu kemaksiatan, suatu kemungkaran dan yang lain sebagainya. Seseorang yujahid, berusaha mengupayakan perbaikan wal islah. Hakata. Maka apapun dari peristiwa yang ada yang tercipta di alam semesta, baik ataupun buruk, itu kembali kepada dua hal. Buat takdir dalam istilah syariat itu penggunaannya ada dua. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini at-takdir ay iradatullah syai'a azza wa jalla. Takdir sebagai ketetapan Allah. Wa tsani al-muqaddar. Dan yang kedua takdir ma qaddarahu Allah azza wa jalla. Takdir sebagai satu peristiwa yang menimpa seseorang atau menimpa satu bangsa. Dan beriman dengan takdir itu kaitannya adalah dengan tauhidur rububiyah. Kaitannya dengan tauhid ar-rububiyah. Karena seorang tatkala dia ridha dengan putusan Allah Azza wa Jalla, itu adalah bagian dari keridhaan dia Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Dan juga ada kaitannya dengan tauhidul asma' wa sifat. Ada kaitannya dengan tauhidul asma' wa sifat. Karena at-taqdir adalah di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah tabaraka wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya masing-masing. Dan manusia ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan takdir itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah yang dikenal dengan kelompok Al-Jabriyah Al-Jahmiyah. Dan yang kedua adalah Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Siapakah Al-Jabriyah Al-Jahmiyah? Mereka adalah orang-orang yang menetapkan at-takdir bagi Allah Subhanahu wa taala.
Akan tapi mereka berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan Allah. Akan tapi mereka kebablasan. Sampai-sampai mereka salabu al-'abda ikhtiyarahu wa qudratah. Menafikan dari hamba, menafikan dari makhluk ikhtiyarahu wa qudratah. Bahwa makhluk itu punya kehendak dan punya kemampuan. Punya kehendak dan punya kemampuan. Dia katakan al-makhluk laisa lahumul ikhtiyar wal qudrah. Bahwa mereka tidak memiliki kehendak dan mereka tidak memiliki kemampuan. Karena dua ini ayol hadirin mulia Allah, yaitu kehendak dan kemampuan, modal dasar. Modal dasar dari terciptanya suatu perbuatan. Melakukan yang baik ataupun melakukan suatu keburukan. Itu kembali kepada dua hal. Kalau seorang memiliki kemampuan, tapi dia tidak memiliki kehendak, dia mampu mengerjakannya, tapi tidak memiliki kehendak, maka dia akan tercipta suatu perbuatan. Begitu pula sebaliknya, seorang mempunyai kehendak, tapi dia tidak memiliki kemampuan, tidak mampu mengerjakannya, maka suatu perbuatan itu pun juga tidak akan tercipta. Makanya dua modal. Jadi terjadi suatu perbuatan. Dan kelompok yang pertama ini, Al-Jabriyah, mereka beranggapan bahwa manusia itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa manusia tidak memiliki al-ikhtiyar, tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki al-qudrah, tidak memiliki kemampuan dalam mengerjakan perbuatannya. Apakah dalam mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan atau meninggalkan apa yang ingin dia tinggalkan. Maka makannya dia, minumnya dia, tidurnya dia, bangunnya dia. Ketika dia melakukan satu kemaksiatan atau ketika dia melakukan satu ketaatan, semuanya itu dia lakukan di luar kehendak dia dan di luar kemampuan dia. Di luar kehendak dia, di luar kemampuan dia. Dia bergerak begitu saja. Kaharakatil murta'ish. Seperti gerakan urat syaraf. Yang tidak bisa dikendalikan. Ini anggapan orang-orang Al-Jabriyah. Yang menganggap bahwa manusia itu majburun ala fi'lih. Majbur. Dipaksa untuk mengerjakan apa yang dia kerjakan. Taatnya orang yang taat. Itu dipaksa. Maksiatnya orang yang bermaksiat. Itu juga dipaksa. Itu melakukan maksiatan. Nah, ini jelas merupakan mazhab yang batil. Mazhab yang keliru. Karena tentunya apabila seperti ini keadaannya, itu seperti ini keadaannya dan kondisinya, itu seperti apa yang mereka anggap, berarti Allah Azza wa Jalla zalim. Zalim Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan orang-orang yang dipaksa untuk berbuat taat, lantas jadi masuk dalam surga. Kemudian menciptakan manusia yang dipaksa untuk melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dijebloskan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah zalim. Nah, ini mazhab yang pertama yang ada dari mazhab dari masalah takdir. Itu menganggap manusia tidak memiliki al-qudrah, tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pilihan dalam perbuatannya, tidak memiliki pilihan. Nah, ya, datangnya antum ke majelis ta'lim, kemudian salatnya antum di masjid, itu semua sudah di-setel. Tanpa ada pilihan untuk memilih, sehingga maksiatnya orang yang maksiat, taatnya orang yang taat, itu sudah diprogram. Nah, dan tidak bisa keluar darinya. Ini mazhab Al-Jabriyah, Al-Jahmiyah. Dan mazhab yang kedua dalam masalah takdir,
adalah kelompok yang dikenal dengan Al-Qadari Al-Mu'tazilah. Kalau yang pertama tadi, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir. Segala sesuatu telah ditakdirkan, sampai-sampai mereka menafikan bahwa makhluk memiliki apa? Kehendak dan kemampuan. Sedangkan mazhab yang kedua ini, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, mereka kebalikannya. Mereka ini kebalikannya. Mereka menetapkan bagi hamba, bahwa hamba, kata mereka, itu memiliki ikhtiar wa qudrah. Memiliki kehendak. Memiliki pilihan. Dalam perbuatannya. Dan juga memiliki kemampuan. Kan, tapi mereka juga berlebih-lebihan dalam menetapkan hal ini. Sampai-sampai mereka menafikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, ya, pada perbuatan si hamba. Memiliki kehendak pada perbuatan si hamba. Memiliki takdir pada perbuatan si hamba. Ini at-taifah tsaniyah, kelompok yang kedua. Mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan al-ikhtiyar wal qudrah, bahwa manusia memiliki pilihan dalam perbuatannya dan memiliki kemampuan. Tapi mereka berlebih-lebihan dalam menetapkannya, sampai-sampai mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala al-masyiah pada amalan hamba, pada perbuatan si hamba. Bahkan yang lebih parah lagi, kelompok yang gulat dari mereka, itu kelompok yang gulu dari kelompok Al-Qadariyah ini, mereka sampai menafikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, suatu kejadian sebelum kejadiannya. Mereka katakan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang keliru dan menyimpang. Dan kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu at-taifah al-wasat. Itu kelompok tengah-tengah yang menjadikan dalil itu nasba ainaihim, ya, di hadapan kedua mata mereka, dan menggabungkan antara dalil-dalil yang ada dan menempuh sebaik-baiknya ajaran, itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani bahwa hamba itu memiliki masyiah, memiliki kehendak, memiliki pilihan dalam perbuatannya, dan juga memiliki kudrah. Akan tapi kehendak hamba itu tergantung dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Marbutatun bimasyiatillah. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, liman syaa minkum yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendaki. Artinya, wa illa khairul millah, ajaran yang wasat, ajaran yang hak, yaitu menetapkan bagi hamba ikhtiar wa qudrah, dan juga menetapkan pada Allah atau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Al-masyiah, kehendak. Nah, tidak berlebih-lebihan dalam salah satunya. Bahwa hamba memiliki kehendak dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak, dan kehendak hamba itu tergantung dengan kehendak siapa? Dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengimani takdir Allah Azza wa Jalla, itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Dan seorang muslim tidak dikatakan beriman dengan takdir sampai dia mengimani keempat-empatnya. Sampai dia mengimani keempat-empatnya, seluruhnya. Yang pertama adalah al-ilm. Ini dikenal dengan martabat al-ilm, tingkatan al-ilm. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla.
Yaitu seorang hamba harus mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengilmui, yaitu mengetahui segala sesuatu, jumlatan wa tafsilah. Secara global dan terperinci. Di alam semesta ini. Dalam bentuk global maupun terperinci, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun pun yang jatuh kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Wala ratbin wala yabis. Tidak pula yang kering maupun yang basah. Illa fi kitabim mubin. Kecuali itu semua ada dalam kitab yang nyata. Secara global terperinci. Fa'alima ma kana wa ma yakun. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang pernah terjadi dan apa yang bakal terjadi, apa yang akan terjadi. Fa kullu syai'in ma'lumun lillah. Maka segala sesuatu tidak lepas dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sawa'un kana daqiqan am jalilan min af'ali aw af'ali khalqih. Apakah yang global maupun yang terperinci, apakah yang kembali kepada perbuatannya atau yang kembali kepada perbuatan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan dalil terkait hal ini banyak dalam Al-Qur'an dan juga banyak sekali dalam Al-Hadis. Bahwa tidak satu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah dan tidak ada yang lepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr." Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia mengetahui apa yang ada di lautan dan apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah tahu. Allah mengetahui dari pohon mana jatuhnya dan daun bagian mana yang jatuh dan di mana jatuhnya dan kapan jatuhnya. Secara rinci. Wala habbatin fi dhulumatil ardh. Dan tidak ada satu benih pun di kegelapan bumi yang ditanam oleh manusia atau dihempaskan oleh angin sehingga tertimbun oleh timbunan-timbunan tanah yang tinggal menunggu waktu, kemudian dia akan melahirkan kecambah sehingga menumbuhkan pohonan. Illa ya'lamuha, kecuali Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Wala ratabin wala yabis. Dan tidak pula yang kering maupun yang basah. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu ada dalam kitab yang nyata. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-70, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semua adalah dalam Al-Kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini martabatul ilm. Dalam mengimani takdir, ya, sebagai rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Iman kepada takdir, rukun iman yang keberapa ya akhi? Rukun iman yang keberapa? Antum ngantuk ya? Fadhal wudu ya akhi. Fadhal wudu. Pernah anda tanya, akhwanna salafi, beriman kepada takdir, rukun iman yang keberapa? Nggak tahu dia. Iman yang ke-6. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang luput dari pengamatan dan dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita iman. Ini martabat al-ula, martabat yang pertama. Yang kedua, itu al-kitabah. Bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah. Dalilnya adalah ayat tadi. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab. Tidak tahukah kamu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya itu semua sudah ada dalam Alkitab. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Datangnya antum, perginya antum, masuknya antum, keluarnya antum, itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mengetahui. Wa'allamul ghuyub. Maha mengetahui yang gaib. Nah, yang gaib bagi manusia, tapi tidak gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iddia ilmul ghaib, mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kufuran kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan murtad an dinil Islam. Merupakan kemurtadan dari Islam. Orang siapa yang ridha dengannya, maka dia juga kafir seperti orang yang melakukannya. Seperti orang yang menebak-nebak nasib, meramal-ramal nasib dengan melihat tanggal lahir atau dengan melihat nama. Antum disuruh SMS nama antum, ya, ketik rek. Ada kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang siapa yang merubah ini semua, ikhwah? Ini Ahlussunnah. Ini kufuran membahana. Kekufuran yang membahana. Siapa yang mengingkari ini? Watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Kalian mengira itu ringan, enteng, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dijejeli dengan iklan-iklan sesat. Iklan tari perut masih lebih bagus daripada iklannya Ki Joko Bodo. Enggak, Ki Joko Bodo? Jangan tahu. Daripada iklannya Deddy Corbuzier. Daripada iklannya Mama Lauren. Ada apa ini? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Harus ada dari Ahlussunnah yang bergerak. Nah, yang mengetahui bahwa ini mungkar, datang ke MUI misalnya, laporkan pada mereka. Mereka bertanggung jawab, suara mereka yang dengar. Kalau kita paling mainnya bisa di buletin, paling bisa mainnya di mimbar Jumat, paling bisa mainnya di majelis ta'lim, di hadapan orang yang memang sudah mau datang. Nah, tapi ratusan juta manusia yang dia tersentuh oleh dakwah Ahlussunnah. Nah, mereka menjadi mangsa dari jual beli kesesatan dan kekufuran. Ini didukung oleh operator-operator seluler yang hanya menginginkan rupiah-rupiah dan dolar-dolar. Dan berapa banyak jam tayang di televisi hal-hal yang demikian. Atau iddia ilmu ghaib. Padahal itu merupakan pengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana seorang bisa menyingkap tentang nasib orang lain hanya dengan membaca namanya? Bagaimana caranya kalau bukan ini merupakan iddia ilmu ghaib? Mengaku-ngaku perkara yang gaib, mengetahui yang gaib. Hanya dengan mengetahui dari tanggal lahirnya. Tahu lahirnya pada bulan sekian, berarti munculnya bintang tersebut. Ini nujum. Ilmu nujum, astrologi. Yang untuk mengetahui bahwa astrologi itu tidak keluar dari dua jenis kesyirikan. Syirik akbar wal asghar. Nah, ada kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ada azim, ikhwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib? Tahu perkara yang gaib, ikhwan? Nah.
"Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa massani as-su." Katakanlah, kalau aku mengetahui perkara yang gaib, aku akan lebih banyak lagi mengerjakan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa kecelakaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud, sujja ra'suh, terbelah kepalanya, terkena sabetan. Wa kusirat rubaiyatuh, dan pecah gigi serinya. Tidak tahu bahwa ini akan menimpa sebelah sini, bahwa ini akan menghadang dari sebelah sini. Tidak tahu perkara yang gaib. Terkait orang-orang yang tidak pernah kena air wudu, orang-orang yang mukanya saja kita katakan itu jin, iblis. Dan bagaimana mungkin kaum muslimin justru membelanya? Anda bisa lihat. Beberapa kaum muslim membelanya. Dan justru mengatakan bahwa tayangan-tayangan yang demikian itu merupakan kekufuran. Dan menuduh orang-orang yang mengatakan demikian bahwa mereka adalah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dihasati dengan kekufuran? Siapa yang iri dengan kekufuran? Enggak ada yang iri dengan kekufuran. Ada kufur. Bila seorang mati, meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, khalidun mukhalladun binnar, kekal di neraka jahannam. Waliyadzubillah. Yang nonton ibu kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin sanak famili kita. The Master. Sekali lagi muncul, ya, The Masternya anak-anak. Versinya anak-anak. Sampai muncul di televisi iklan-iklan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak, ya, dengan atraksi-atraksi sulap. La haula wala quwata illa billah. Ini azim, ikhwan. Barakallahu fiik. Fadda'i ilmu ghaib kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah tabaraka wa taala mengetahui perkara yang gaib. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Apalagi manusia biasa seperti halnya kita kebanyakan. Apalagi orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mereka. Maka bagaimana mungkin dan bagaimana bisa dibenarkan stasiun-stasiun televisi memberi tempat untuk mereka? Maka siapapun dari kaum muslimin yang mendengar apa yang saya sampaikan di sini, yang memiliki kemampuan dari apapun potensi yang dia miliki, hendaknya dia mengupayakan untuk mengubah kemungkaran dengan sebisanya dan dengan semampunya. Apakah dengan memberitahu pada saudaranya bahwa ini kufuran? Apakah dengan menyampaikan kepada kerabatnya bahwa ini kufuran? Atau barangkali ada yang punya kerabat dari stasiun televisi tertentu yang menayangkan acara-acara tersebut yang memberitahu bahwa ini adalah kufuran. Itu wajib. Dalam dakwah ila Allah butuh orang yang jari, berani dalam menyampaikan al-haq. Wallah ya ikhwah, kalau bukan dikarenakan haula'i du'at, dai-dai yang telah mendahului kita, yang jari, yang berani melabrak kesyirikan, kemungkaran, negeri ahlul wazan. Negeri kita sebelum datangnya Islam, negeri siapa? Negerinya para penyembah patung. Yang sekarang masih bercokol di Bali. Orang-orang yang beribadah kepada patung, pada batu. Yang masih bercokol di sebagian tempat di Nusantara. Nah, mereka ad-du'at al-mukhlisin lillah, ikhlas kepada Allah, berani menyampaikan al-haq. Menanggung resiko. Adapun kita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita sudah tersibukkan dengan harta kita dan juga dengan keluarga kita. Fa ilallahil mushtaka. Hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Maka ayyuhal hadirun, maka sadarilah realita ini. Bahwa dakwah ila Allah itu bukan dipikul oleh satu atau dua orang. Bukan dipikul oleh satu atau dua orang ustaz, satu dua orang dai. Melainkan semua, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun seayat. Baligh. Sampaikan. Maka ayyuhal hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, hadza kesyirikan dan kekufuran membahana.
Maka siapapun yang memiliki kemampuan dari potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gunakan kemampuan tersebut. Yang memiliki kedudukan, gunakan kedudukannya untuk membantu melanggengkan dakwah ila Allah. Yukallim haula al-mas'ulin. Berbicara dengan mereka, orang-orang yang duduk sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap bagian-bagiannya. Beritahukan kepada mereka bahwa ini kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Adalah kehendak. Setelah kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu tidak luput dari pengetahuan Allah dan segala sesuatu telah dicatat oleh Allah, dan yang ketiga adalah al-masyiah, yaitu kehendak, bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah, tiada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu masyiah 'ammah. Masyiah yang sifatnya umum dan menyeluruh. Ma min syai'in fis samawati wal ard illa wa huwa ka'inun bi iradati Allah wa masyiatih. Tiada satu pun di langit maupun di bumi kecuali semuanya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang diperbuat oleh makhluk, dari apakah ketaatan yang dia kerjakan atau kemaksiatan yang dilakukan, tidak keluar itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan akan sempurnanya kerajaan Allah, maha sempurnanya kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak ada satupun yang keluar dari kehendaknya. Maha suci Allah dan maha tinggi dia, dan maha suci Allah dan maha sempurna di atas segala sifat-sifat yang disandangnya. Ini terdapat dalam banyak ayat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka terjadi. Dan juga pada ayat yang lain, walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Allah berkehendak tentulah mereka tidak akan bisa melakukan apa yang mereka perbuat. Tetapi Allah berkehendak. Begitu pula dalam ayat yang lain, walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim, apabila Allah berkehendak tentulah orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh. Artinya kebaikan, keburukan, itu semua terjadi, dan tidak ada satupun dari itu semua yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua yang terjadi di bawah kendali dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tingkatan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta dan terjadi di alam semesta, itu semua adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Fama min syai'in fis samawati wal ard illa Allahu khaliquh. Tiada satupun yang ada di langit maupun di bumi kecuali Allah yang menciptakannya. Wa malikuhu, dan dialah yang memilikinya. Tiada satupun keluar dari kepemilikan Allah. Tiada satupun yang keluar dari kepemilikan Allah Azza wa Jalla. Wa mudabbiruhu wa dhu sultani, dan dialah yang mengaturnya dan dialah yang menguasainya. Nah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai fi'lul 'abd, sampai perbuatan hamba, apa yang diperbuat oleh hamba, dari kebaikan yang dia lakukan ataupun keburukan yang dia kerjakan, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya, Fikri? Apa dalilnya, Saliman? Apa dalilnya, Muhammad Klego? Apa dalilnya, Abi? Apa dalilnya, Abi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita sudah disibukkan oleh harta dan juga keluarga kita.
Ah, jawab shawab ya ikhwan. Jawabannya benar. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat, Allah juga yang menciptakan. Apa dalilnya Abu Mu'ad? Apa dalilnya Fadli? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalilnya. Bahwa fi'lul 'abd, perbuatan hamba juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4. Bila kita mengimani keempat ini, maka lengkap iman kita dengan takdir. Tanpa keempat ini belum sempurna iman kita terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Terus mengimani bahwa segala sesuatu tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Allah Maha mengetahuinya secara global dan terperinci. Dan semuanya ditulis oleh Allah. Dan semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat, martabat ini digabungkan oleh qaul syair, ya, dalam perkataan seorang penyair, ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmu, kemudian kitabatu maulana, penulisan. Ya, setelah martabatul ilm, yang kedua adalah martabat al-kitabah, itu penulisan. Bahwa segala sesuatu ditulis oleh Allah. Dan yang ketiga, masyiatuhu, kehendak. Segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Wa khalquhu, dan juga segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada insyaallah apa yang bisa saya sampaikan. Ya Ustaz, bagaimana solusinya untuk bisa melawan atau menanggulangi suatu kemaksiatan dari seorang hamba? Dari seorang hamba itu sendiri yang melakukannya. Padahal dalam hati tidak suka dengan perbuatan tersebut. Akan tapi dilakukan terus menerus sampai sekarang. Apakah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kemudian melakukan kembali, mohon penjelasannya. Kondisi bahwa dalam hati antum tidak suka dengan perbuatan kemaksiatan itu iman. Itulah keimanan. Nah, ini modal yang penting. Yang ada dalam diri dia. Akan tapi perlu antum ketahui bahwa al-iman yazid wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, apabila seorang terus melakukan kemaksiatan, itu bisa mengurangi keimanannya, bahkan mencabut dari akarnya. Mencabut keimanan tersebut dari akarnya. Maka yang wajib bagi dia adalah menjadi syarat-syarat taubat. Menjalani syarat-syarat taubat yang telah diketahui. Maka apabila dia penuhi syarat-syarat taubat tersebut, ya, seperti meninggalkannya, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya kembali, kemudian menyesal dari perbuatan tersebut. Kemudian syarat yang keempat, ya, dia ikhlas, dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala taubatnya akan diterima oleh Allah. Maka selagi taubat dia itu terpenuhi padanya syarat-syarat taubat, bahwa taubatun nasuha, taubat yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kondisi seorang mungkin lupa sehingga terjatuh kembali, maka hendaknya dia ta'awud, jauhkan sebab-sebab untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan syaitan. Karena bagaimanapun seorang mengulangi satu kemaksiatan, itulah bisikan dari syaitan. Maka dia mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Dan kemudian dia lakukan sebab-sebabnya. Seperti memupuk ma'rifatullah,
pengetahuan dia tentang Allah Azza wa Jalla, itu dengan mempelajari tauhid uluhiyahnya dan tauhid al-asma' wa sifat. Karena mungkin seorang jatuh kepada kemaksiatan dikarenakan kemaksiatan itu ringan di matanya. Dikarenakan kemaksiatan tersebut itu mungkin ringan di matanya. Atau seseorang kurang pengetahuannya tentang kebesaran Allah dan maha keras azabnya Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak terpupuk rasa takutnya. Atau mungkin dikarenakan kurangnya rasa harap dia terhadap janji-janji Allah Azza wa Jalla, terhadap syurganya Allah Azza wa Jalla, maka dia pupuk, sehingga tumbuh kecintaan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan juga memilih kawan yang baik dan meninggalkan yang sayyi, yang jelek. Karena sahib teman itu mempengaruhi. Dan memilih bacaan yang baik. Maka ini semua saling topang menopang dan akan mendukung dia untuk bisa berjalan di atas as-siratul mustaqim. Karena memang bukan perkara yang mudah. Seseorang mungkin sebelumnya gemar melakukan suatu kemaksiatan, kemudian dia harus meninggalkannya. Karena memang tidak dipungkiri ada kecintaan dia terhadap kemaksiatan tersebut. Tetapi dia harus berusaha untuk membencinya. Karena konsekuensi dari seorang mencintai Allah, mencintai syariat Allah Azza wa Jalla, dia mencintai apa yang Allah cintai, benci apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Nah, ini bisa dipupuk dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu agama. Sebagaimana antum, begitu pula kondisi kebanyakan mereka yang mengharapkan dan menginginkan rahmat Allah Azza wa Jalla, dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cobaan. Nah, maka ketahuilah bahwa barang siapa yang selamat di dunia dari syubhat dan syahwat, maka dia akan selamat di atas sirat. Dia akan selamat di atas as-sirat, dia akan melintas di atas sirat dan akan berhasil untuk melewatinya. Dan barang siapa yang disambar-sambar oleh syubhat dan syahwat, maka dia akan disambar-sambar pula oleh al-kalalib. Al-kalalib yaitu besi yang mahfufatul ra's, yang kepalanya itu bengkok, yang menyambar-nyambar orang yang melintas di atas sirat, yang akan menjembloskan dia ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Maka bila seorang selamat dalam siratul mustaqim, dalam sirat yang ma'nawi, jalan yang lurus yang ma'nawi, yang abstrak, itu dinul Islam, agama Islam ini, maka dia akan selamat di atas sirat al-hissi, di atas sirat yang sesungguhnya, yang akan dia tapaki nanti dengan kakinya. Di antara mereka ada yang melintasinya dengan bagaikan lam'ul basar, bagaikan sekejapan mata, bagaikan baraq, bagaikan kilat, bagaikan farsul jawad. Ada yang melintasinya dengan bagaikan kuda-kuda pilihan. Dan di antara mereka ada yang terseok-seok, dan di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya, dan di antara mereka ada yang merangkak, dan di antara mereka ada yang dijebloskan dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Itu ukurannya apa? Ukurannya kondisi dia di dunia. Kalau di dunianya dia tersambar-sambar oleh syubhat dan syahwat, syubhat itu penyakit dalam pemahaman dia, keliruan dalam pemahaman dia. Asyahwat yang bertolak belakang dengan ketaatan. Apapun ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, itu harus dia kerjakan. Sesuai selera atau tidak sesuai selera. Nah, karena seorang muslim harus menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Apabila seorang selamat dari syubhat dan syahwat di dunia, maka dia akan selamat di as-sirat yang sesungguhnya. Hada insyaallah apa yang bisa saya sampaikan.